Bayangkan sebuah kekuatan yang muncul dari Asia Timur yang jumlahnya jutaan, bergerak secepat angin, dan tidak punya rasa kasihan. Mereka sudah meratakan Baghdad pusat ilmu pengetahuan dunia. Jutaan buku dibuang ke sungai sampai airnya hitam karena tinta, dan jutaan nyawa melayang sampai tumpukan tengkorak manusia lebih tinggi dari bangunan istana. Orang-orang menyebut mereka sebagai azab dari langit. Mereka adalah bangsa Manggel. Dunia Islam saat itu tinggal satu langkah lagi menuju kepunahan. Tinggal satu wilayah yang tersisa, Mesir, dan di momen paling gelap itu, sebuah surat datang ke meja Sultan Mesir, isinya bukan ajakan damai, tapi ancaman pemusnahan total. Tapi Sultan ini bukannya lari, dia malah melakukan hal paling nekat yang bikin satu dunia syok. Siapa pria ini, dan bagaimana taktik mustahil yang dia gunakan bisa menghancurkan mitos bahwa Manggel tidak bisa dikalahkan? Mari kita bedah kronologinya. Nah, sebelum kita masuk ke momen perangnya yang super tegang, pastikan kalian sudah klik tombol subs dan nyalakan loncengnya. Karena kisah ini bukan cuma sejarah, tapi bukti bahwa harapan itu selalu ada di titik paling gelap sekalipun. Sudah, mari kita mulai dari mengenal siapa musuh kita sebenarnya. Oke teman-teman, biar kalian paham seberapa ngerinya situasi saat itu, kita harus tahu siapa bangsa Manggel ini. Mereka adalah suku nomaden yang disatukan oleh Jenghis Khan. Prajurit Manggel itu lahir di atas kuda. Mereka bisa memanah dengan akurasi 100% sambil berlari kencang. Mereka punya taktik teror yang sangat brutal, sembelih satu kota. Biar 1000 kota lainnya menyerah karena takut. Tahun 1258, sepupu Jenghis Khan yang bernama Hulagu kan menghancurkan Baghdad. Khalifah terakhir Al-Mustasim dibungkus karpet dan diinjak kuda sampai mati karena Manggel punya takhayul bahwa darah bangsawan tidak boleh tumpah ke tanah. Setelah Baghdad rata, Hulagu mengirim surat ke Mesir. Teks suratnya ini tercatat dalam sejarah. Isinya sombong banget. Kami adalah tentara Tuhan yang diciptakan dari kemarahannya. Larilah kemanapun, kami akan tetap menemukan kalian. Semua jenderal di Mesir gemetar. Mereka bilang Manggel itu bukan manusia. Mereka itu setan. Tapi mereka nggak tahu kalau Mesir saat itu baru saja dipimpin oleh seorang anjing galak. Pemeran utama kita namanya adalah Saifuddin Qutuz, tapi teman-teman, tahu nggak kalian, hidup Qutuz ini sedih banget. Nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud, dia sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Khawarizmi. Saat Manggel menyerang negerinya, dia melihat keluarganya dibantai, dia diculik dan dijual sebagai budak. Bayangkan, dari pangeran istana, jadi budak yang dirantai di pasar budak. Dia dibeli oleh orang Mesir dan dilatih jadi mamluk kasta prajurit elit yang asalnya dari budak tapi dididik militer dan agama dengan sangat keras. Bangsa Manggel di bawah Hulagu kan itu punya kode hukum namanya Yasa. Isinya, nggak ada ampun buat yang melawan. Setelah Baghdad hancur tahun 1258, Manggel masuk ke wilayah Syam Suriah dan Palestina. Damaskus menyerah tanpa perlawanan karena ketakutan. Di saat yang sama, dunia Kristen di Eropa juga gemetar. Tapi ada fakta menarik. Tentara salib yang lagi megang wilayah Ke-Akra di Palestina, mereka bingung mau mihak siapa. Mereka terjepit di antara singa Mesir atau serigala Manggel. Lalu terjadi sebuah peristiwa besar, Raja Agung Manggel di timur, Mongke kan, meninggal. Hulagu kan terpaksa pulang ke Mongolia membawa sebagian besar pasukannya untuk urusan takhta. Dia cuma ninggalin sekitar 20.000 sampai 30.000 pasukan di bawah Panglima Kitbuka. Inilah celah sempit yang dilihat oleh Mesir, tapi meskipun jumlah Manggel berkurang, mereka tetaplah Manggel yang belum pernah kalah sekalipun. Sekarang kita pindah ke Kairo. Di sini suasananya bukan kayak persiapan perang yang gagah, tapi lebih ke suasana panik. Qutuz baru saja naik takhta lewat kudeta karena Sultan sebelumnya cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Masalah utamanya satu, uang. Buat perang butuh biaya besar. Qutuz mau narik pajak tambahan ke rakyat. Tapi disinilah muncul tokoh penting, Izzuddin bin Abdissalam yang dijuluki Sultanul Ulama. Bayangkan di depan Qutuz yang terkenal galak. Ulama ini bilang, "Wahai Sultan, jangan ambil harta rakyat sebelum kamu dan para jenderalnya menjual perhiasan istrimu, menjual emasmu, dan hidup sederhana seperti rakyat. Kalau harta kalian sudah habis, baru kalian boleh ambil harta rakyat." Gila nggak tuh? Berani banget kan? Tapi Qutuz yang berjiwa besar justru nurut. Dia dan para jenderal menguras harta pribadi mereka untuk membiayai jihad. Inilah momen yang bikin rakyat Mesir yang tadinya pesimis jadi cinta mati sama Qutuz. Mereka melihat pemimpin mereka siap miskin demi melindungi mereka.
persiapan selanjutnya bukan cuma soal pedang. Kutus harus mikir gimana caranya pasukannya bisa sampai ke Palestina tanpa diganggu tentara salib. Dia kirim diplomat ke Akka. Dia kasih pilihan ke tentara salib. Kalian mau bantu manggel yang bakal telan kalian juga? Atau kalian kasih kami jalan lewat dan kami jamin keamanan kalian? Akhirnya, tentara salib memilih netral dan membiarkan pasukan muslim lewat, bahkan memberi pasokan logistik. Ini strategi diplomatik yang sangat cerdas. Kutus juga mengirim Otama untuk mempelajari kebiasaan Kitbuka. Hasilnya, Kitbuka itu sombong dan sangat meremehkan tentara muslim. Kutus memutuskan, kita harus pancing mereka ke tempat yang kita kuasai. Dia memilih lembah Ain Jalut. Kenapa? Karena di sana ada sumber air dan bukit yang bisa menyembunyikan pasukan. Dia menugaskan Baibars, jenderal yang pernah diculik Manggel juga, untuk jadi umpan. Baibars ini punya dendam pribadi, jadi dia sangat termotivasi. Malam, 2 September tahun 1260, lembah Ain Jalut tertutup kabut tipis. Di satu sisi, ada kamp pasukan Manggel. Mereka sangat santai, karena dalam sejarah mereka belum pernah kalah di lapangan terbuka. Panglima mereka, Kitbuka, adalah seorang veteran perang yang sombongnya minta ampun. Dia pikir tentara Mesir cuma kumpulan budak yang bakal lari kalau lihat panah Manggel. Tapi di sisi lain lembah, di kegelapan hutan, Sultan Saifuddin Kutus nggak bisa tidur. Dia nggak cuma diam. Dia mengumpulkan jenderal-jenderalnya, termasuk Baibars. Mereka melakukan sesuatu yang sangat rahasia, geografi survei. Kutus memanfaatkan setiap jengkal pohon dan lekukan bukit. Dia tahu, dia nggak boleh main kasar. Dia harus main cantik. Strateginya, terap pengepungan kantong. Dia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyalakan api unggun yang besar agar jumlah mereka tidak ketahuan. Suasananya begitu hening, sampai suara napas kuda pun terdengar jelas. Inilah ketenangan sebelum badai terbesar dalam sejarah Islam pecah. Matahari mulai muncul dari ufuk timur. Cahayanya menyentuh ujung pedang kavaleri Manggel. Sekitar jam Menong Pagi, Panglima Kitbuka memerintahkan pasukannya untuk maju. Di depan mereka, di tengah lembah, terlihat sekelompok kecil pasukan muslim yang dipimpin oleh Baibars. Jumlahnya nggak banyak, sengaja dibikin kelihatan lemah. Kichibuka tertawa. Dia langsung memerintahkan pasukan kavalerinya untuk menyerbu. Bum, ribuan kuda Manggel berlari kencang. Suaranya kayak gempa bumi. Teman-teman, debu berterbangan menutupi pandangan. Baibars melakukan akting yang luar biasa. Dia memerintahkan pasukannya untuk membalas sebentar. Lalu, pura-pura panik, mereka balik arah dan lari masuk ke dalam celah lembah yang lebih sempit. Kitbuka, yang sudah haus darah, nggak mau kehilangan mangsa. Dia teriak kejar mereka, jangan biarkan satupun hidup. Inilah kesalahan fatal Kitbuka. Dia terlalu sombong sampai nggak sadar kalau dia sedang dipancing masuk ke dalam mulut singa. Sekitar jam 9 pagi, begitu seluruh pasukan kavaleri Manggel sudah masuk ke titik terdalam lembah Ain Jalut, tiba-tiba, suara genderang perang yang tadinya diam, berbunyi dengan sangat keras dari atas bukit. Dung, dung, dung. Dari balik pepohonan dan lereng bukit yang tadinya kosong, muncul ribuan pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Sultan Kutus. Mereka sudah mengepung Manggel dari 3 sisi, kiri, kanan, dan belakang. Bayangkan ekspresi Kitbuka saat itu. Dia sadar dia terjebak. Tapi ingat, Manggel itu bukan prajurit kemarin sore. Mereka sangat disiplin. Kitbuka memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi melingkar. Panah menghujani langit sampai matahari tertutup. Pertarungan jarak dekat pecah. Pedang bertemu pedang, kapak bertemu perisai. Lembah yang tadinya indah sekarang berubah jadi blender manusia. Darah mulai mengalir membasahi mata air Ain Jalut. Tapi teman-teman, ada bagian dalam kronologi ini yang jarang dibahas. Pasukan muslim hampir kalah. Pasukan Manggel memusatkan serangan mereka ke sayap kiri pasukan muslim. Mereka menyerang dengan kekuatan iblis sampai barisan prajurit kita mulai retak. Orang-orang mulai lari ketakutan. Mereka berteriak, Manggel nggak bisa mati. Jika sayap kiri ini hancur, maka seluruh strategi Kutus bakal gagal total. Mesir bakal jatuh, dan sejarah Islam bakal tamat hari itu juga. Kutus yang berada di bukit komando melihat pasukannya mulai kocar-kacir. Dia tahu, teriakan komando dari jauh nggak akan cukup. Dia harus melakukan sesuatu yang gila untuk mengembalikan mental pasukannya. Disinilah legenda itu tercipta.
Di tengah hujan panah dan debu yang menyesakan, Sultan Kutus melakukan aksi yang bikin semua orang merinding. Dia melepas helm bajanya. Dia lemparkan helm itu ke tanah. Dia biarkan rambutnya terurai dan wajahnya terkena debu peperangan. Dia ingin semua prajuritnya melihat wajahnya. Dia ingin mereka tahu kalau rajanya sedang menatap kematian secara langsung. Dia memacu kudanya sendirian, menembus kerumunan musuh, dan berteriak dengan suara yang konon bisa didengar dari ujung lembah. Wahai Islamku, wahai Islamku, itu bukan sekadar teriakan perang. Itu adalah rintihan hati seorang pemimpin yang memohon pertolongan Tuhan. Prajurit yang tadinya lari, tiba-tiba berhenti. Mereka melihat raja mereka bertarung tanpa pelindung kepala di garis paling depan. Hazamalu berubah jadi keberanian yang luar biasa. Semangat mereka meledak. Mereka balik arah, menyerbu Manggel dengan kekuatan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Manggel yang tadinya menyerang, sekarang jadi yang diserang. Mereka bingung, mereka syok melihat orang yang tadinya ketakutan sekarang bertarung kayak orang yang gak butuh hidup lagi. Panglima Manggel, Kit Buka, berusaha bertahan sampai titik darah terakhir. Kudanya ditebas, dia jatuh ke tanah, tapi dia tetap melawan dengan tangan kosong. Akhirnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa ke depan Kutus. Kicibuka tetap sombong. Dia bilang, jangan senang dulu, Raja Manggel akan meratakan kalian. Tapi Kutus dengan tenang memerintahkan eksekusi. Saat kepala Kitbuka jatuh, mitos bahwa Manggel tidak terkalahkan hancur berkeping-keping. Sisa pasukan Manggel lari terbelit menuju arah Suriah, dikejar habis oleh Baibars. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin perang Manggel dipukul mundur secara total dalam perang terbuka. Kemenangan di Ain Jalut adalah alasan kenapa peradaban kita masih ada sekarang. Kutus mengajarkan kita kalau dalam kondisi paling terdesak sekalipun, strategi yang matang dan keberanian untuk melepas helm, melepas ego dan rasa takut adalah kunci kemenangan. Gimana teman-teman? Kebayang gak gimana suasananya kalau kalian ada di lembah itu? Coba tulis di kolom komentar, momen mana yang paling bikin kalian merinding. Wassalamualaikum.